Pemirsa, usai sidang, terdakwa Richard Eliezer menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Yosua Huta Barat. Dalam permintaan maafnya, Eliezer mengakui perbuatannya, namun ia tidak bisa menolak karena mengikuti perintah atasan. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Putri Chandrawati berterima kasih kepada Ajudan Ferdi Sambo usai Brigadir Yosua ditembak mati. Hal itu diketahui dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum pada sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mengucapkan terima kasih kepada Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf usai Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas dibunuh. Hal tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada sidang perdana Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ucapan terima kasih itu disampaikan Putri secara langsung kepada 3 saksi di Rumah Saguling Duren 3, Jakarta Selatan setelah 2 hari Brigadir Yosua tewas dibunuh. Sebelum Putri menyampaikan rasa terima kasih, Sambo sempat memberikan amplop putih yang berisikan mata uang asing kepada Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Barada Eliezer. Ferdi Sambo juga memberikan handphone sebagai hadiah mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansyah. Dalam dakwaan, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Barada Eliezer tidak menolak atas pemberian dari Ferdi Sambo tersebut yang merupakan tanda terima kasih karena telah terlibat dalam merampas hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Dalam sidang pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, penuntut umum mendakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak korban sebanyak 3 atau 4 kali. Berbeda dengan terdakwa lain yang disidangkan pada Senin kemarin, Barada Eliezer tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Padahal kuasa hukum Richard menyebut ada beberapa catatan dalam dakwaannya. Mengapa demikian? Selain itu, apakah Eliezer menerima perintah tembak atau hajar? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho. Kami juga sudah mengundang kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang dalam diskusi ini, namun ia berhalangan hadir, sementara kuasa hukum lainnya juga belum memberikan respon. Saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Prof. Hipnu dan Bang Roni. Selamat sore, Prof. Hipnu dan Bang Roni. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Wilson. Salam sehat. Sehat selalu. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, ini kan berbeda mungkin gestur dengan terdakwa lainnya. Saat memasuki ruang sidang, ini Eliezer sempat melemparkan senyuman kepada para penonton yang dihadirkan. Ini apakah pertanda bahwa Eliezer tetap tenang dan yakin akan buka-bukaan dalam sidang kali ini?
Saya pikir Mas Wilson itu bukan senyum ya, tapi kan karena memang media sudah menunggu dari pagi, saya sampaikan kepada klien saya, kita apresiasi teman-teman media yang sudah menunggu, sudah ikut mengawal. Jadi tolong melihat karena banyak yang minta foto tadi. Jadi bukan senyum karena apa enggak. Saya pikir tadi itu bukan ini ya, tetapi apresiasi kepada media yang sudah ikut mengawal proses ini. Kami tahu bahwa ini sudah berbulan-bulan, kemudian kan banyak yang minta supaya bisa melihat Richard Eliezer secara langsung, makanya kami tadi Richard bisa berhadapan langsung dan tadi menyapa pengunjung dari persidangan. Seperti itu, Mas. Baik, ada juga tadi Richard Eliezer ini sebenarnya membuka berkas dakwaan, tapi sepertinya berbeda juga dengan beberapa terdakwa lainnya yang membaca setiap yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Namun Eliezer tidak melakukannya. Ini mengapa? Apakah memang sudah percaya dengan berkas dakwaannya, Bang Roni? Jadi perlu kami sampaikan bahwa dakwaan jaksa di sini sudah cermat, sudah jelas, dan sudah lengkap ya. Klien saya kan dalam proses ini menjadi GC kemudian menyampaikan yang sebenarnya. Jadi kalau disampaikan bahwa dakwaannya tadi sudah jelas, sudah lengkap ya betul. Jadi nanti kita minta supaya langsung masuk pembuktian. Pembuktiannya nanti kan ada keterangan saksi. Nah disitulah kita akan membuktikan klien saya ini bersalah atau tidak. Tapi kan nanti kita akan fokus terkait dengan perintah. Nah, kalau kemarin kan sudah disampaikan klaim oleh pengacara dari Verdi Sambo ataupun PC menyampaikan bahwa itu adalah perintah hajar. Tetapi nanti kita buktikan bahwa itu bukan perintah hajar, tetapi adalah perintah tembak. Baik, klien artinya saya ini hanya berdasarkan perintah, Mas Wilson. Artinya meskipun ada catatan, tapi ini juga mengapa tidak mengajukan eksepsi kayak tadi Anda bilang? Apakah memang menunjukkannya hanya nanti saja ketika pemeriksaan saksi seperti itu, Bang Roni? Iya, kalau bicara soal catatan kami itu nanti masuknya di pembuktian. Jadi kalau eksepsi ini kan terkait dengan dakwaan kan kami lihat sudah jelas, sudah lengkap, sudah cermat. Kan ditanyakan masalah data, kemudian posisi perkaranya. Tadi kan disampaikan seperti itu. Dan buat klien saya kami melihat bahwa sudah. Dan kedua pertimbangannya adalah biar asas peradilan supaya cepat, hemat. Nah kami langsung minta kan supaya ini sesuai dengan asas peradilan. Tadi kita mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim. Nah itu menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim kan. Seperti itu Mas Wilson. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, jika dilihat memang dalam persidangan yang baru berlangsung 2 hari ini, ada perbedaan keterangan yang disampaikan Sambo dalam eksepsi dan juga atas perintah yang diberikan kepada Richard Eliezer. Ini sebenarnya Anda melihatnya seperti apa? Apalagi perubahan ini sebelumnya sudah disampaikan kuasa hukum Sambo beberapa waktu lalu sebelum persidangan dimulai. Kembali ke dalam suatu pembuktian, Mas. Karena di era sekarang ini, ya apapun suatu kasusnya, namanya seorang terdakwa berusaha untuk menghindar, berusaha untuk tidak seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Makanya mencoba membuat suatu alibi, membuat suatu keterangan-keterangan, membuat suatu pengakuan yang tidak selaras dengan hasil pemeriksaan. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, nggak masalah. Pak Roni juga nggak masalah, kemudian jaksa juga nggak masalah, semua berpegang pada hukumnya. Kita lihat di dalam pasal 184 itu kan ada alat bukti saksi, ahli, surat keterangan terdakwa, dan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu bisa pengakuan dan bisa pengingkaran, Mas. Dan di sini rupanya ada pengingkaran. Nah, oleh karena itu dari pengingkaran nanti akan diuji nanti sebetulnya. Tapi kalau mengubah keterangan itu seperti apa, Prof. Hipnu, sistemnya? Ya, contohnya misalkan pengakuan FS bukan menembak tapi menghajar. Ya, konteks hajar itu kalau bahasa kami itu suatu bentuk tindakan tangan kosong. Nah, sekarang kalau pakai senjata itu sudah bukan hajar lagi.
hajar itu apabila dengan corak kesengajaan itu bisa dengan maksud, bisa dengan kemungkinan, bisa dengan kepastian, kan gitu kan. Baik. Tapi yang menarik dari kacamata sebagai kami sebagai dosen hukum pidana, suruh tembak ini yang menarik kliennya Pak Roni itu tidak mematikan. Tidak mematikan, ini suatu nilai positif sekali yang kalau itu dipertanggungjawabkan sampai pada suatu penyelesaian nanti di pembuktian, jisinya akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Dia bertahan bahwa bukan lagi menembak untuk mematikan, tapi tanda petik melaksanakan perintah, tapi dalam kondisi menembak kanan kirinya. Justru yang mematikan adalah FS kan gitu loh. Inilah yang saya kira tadi diskusikan bahwa Pak Roni dengan kliennya itu tetap konsis mengikuti aluran sidang yang ada dengan dakwaan yang cukup sehingga tidak perlu membuat suatu eksepsi kan gitu. Ini saya kira suatu langkah yang bagus. Baik, tapi ada perubahan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo dari tadi. Harusnya di awal kita mengetahui bahwa arahannya adalah tembak, namun beberapa hari sebelum persidangan dibilang hajar seperti itu. Ini seperti apa nanti pengaruhnya ke proses pengadilan dan juga nanti vonis dari hakim? Ya, oke, itu kan pengakuan. Ingat Mas ya, namanya suatu pembuktian itu tidak berdiri sendiri. Pengakuan FS harus didukung dengan bukti yang lain. Bukti yang lain siapa? Mungkin keterangan R, keterangan AF, CCTV yang tersedia. Kalau itu yang disampaikan itu korelasi, itu mempunyai nilai. Tapi ternyata kalau yang disampaikan itu tidak ada korelasi dengan keterangan saksi yang lain, dengan alat bukti yang lain, dengan CCTV yang dimungkinkan, ya keterangan tersebut tidak mempunyai nilai. Ini kita bicara suatu bukti akan bernilai apabila bukti itu bersesuaian. Apabila bukti itu mempunyai nilai kekuatan yang sah. Apabila bukti itu terkait dengan bukti yang satu dengan yang lain. Ini jadi bukti bukan merupakan diri sendiri. Apalagi hanya sebagai bentuk pengakuan. Itu Mas. Baik, tapi CCTV ini kan tidak merekam suara. Nah, bagaimana skenarionya? Misalnya sengaja pihak dari Ferdi Sambo ini menyampaikan bahwa diubah dari menyuruh tembak jadi hajar itu disampaikan sebelum persidangan sehingga bisa mempengaruhi terdakwa dan juga keterangan saksi yang lain. Ini Anda melihatnya seperti apa? Di dalam pembuktian tidak bicara pengaruh dan tidak pengaruh. Tapi adalah bicara nilai. Nilai suatu bukti. Cara memperolehnya. Kemudian kekuatan buktinya. Kemudian nanti yang menilai bukti ini adalah hakim. Ingat dalam teori pembuktian ada yang disebut teori negatif weighted. Negatif itu ada keyakinan, weight undang-undang. Dari dua undang-undang yang ditemukan dalam suatu persidangan, hakim mempunyai suatu keyakinan. Disinilah keyakinan sebagai bentuk hakim sangat diuji. Apakah pengakuan itu mempunyai nilai atau tidak? Apakah pengakuan tersangka itu akan merubah keterangan yang lain atau tidak? Disinilah. Nah, makanya suatu keyakinan ini betul-betul suatu nilai yang diberikan oleh undang-undang kepada sosok pengadil untuk memberikan suatu apa yang terjadi dalam persidangan. Kalau besok di dalam RUU KUHP, Mas, namanya bukan lagi petunjuk. Kalau sekarang petunjuk dari keyakinan menimbulkan petunjuk. Nanti ke depan menjadi apa yang diperoleh dalam suasana di persidangan. Inilah yang menjadikan keyakinan bahwa OFS keterangannya ternyata betul. OFS keterangan yang terakhir salah. Begitu Mas, melihatnya seperti itu. Ya. Bang Roni, untuk membuktikan keterangan sebenarnya keterangan siapa yang benar dan keterangan siapa yang salah, ini tadi terlihat sepertinya kuasa hukum ini ingin buru-buru menghadirkan saksi terdakwa lain ini sebagai saksi. Ini mengapa alasannya seperti itu? Mengapa mungkin tidak menunggu saja jadwal dari persidangan dari hakim? Ya, sah-sah saja Mas Wilson. Kan kita tidak mengajukan eksepsi. Perlu kita ketahui, kalau kita tidak mengajukan eksepsi berarti masuk ke agenda pembuktian. Nah, tadi kan kita sampaikan ke majelis hakim sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Itu kan seperti itu. Jadi kan kita bermohon ya sah-sah saja. Tapi kan tadi kan Ketua Majelis Hakim menyampaikan akan menjadi pertimbangan. Nah, dalam hal ini kan kami berpikir bahwa kami sudah tidak mengajukan eksepsi, maka kami meminta untuk mengajukan pembuktian, langsung ke acara pembuktian, kan agenda pembuktian. Kan kemarin juga majelis
Ketua Majelis Hakim memberikan tengah waktu 3 hari, ya wajar juga kita minta 3 hari. Seperti itu Mas Wilson. Baik, ini tujuannya apakah juga ingin mempertemukan langsung antara terdakwa Ferdi Sambo dan juga terdakwa Eliezer, tapi jangan dijawab dulu Bang Roni, kita akan jeda terlebih dahulu. Bang Roni dan juga Prof. Hipnu, pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now.